Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Bank dan Lembaga Keuangan dari Universitas Medan Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen tahun 2020. Di sini kami punya kelompok Paulus Panjangan, Nova Caroline, Masri Raja Gugu, Dora Wahyuni Stepu, dan Pindalia Purba. Pengertian pasar uang. Pasar uang juga diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Transaksi peminjaman dana yang dilakukan di pasar uang juga memiliki jangka waktu yang cenderung pendek, yaitu berkisaran dari 1 hari hingga 1 tahun maksimal. Dalam transaksi pasar uang memiliki beberapa instrumen di dalamnya, yang secara umum instrumen ini hadir dalam bentuk surat berharga. Berikut ini daftar surat berharga yang bisa diperdagangkan melalui pasar uang. Yang pertama itu surat berharga pasar uang atau SBBU. Yang kedua yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga deposito. Yang keempat promissory notes. Yang kelima treasury bills. Yang keenam adalah Baker acceptance. Yang ketujuh commercial paper. Yang ke-8 itu call money. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas di sini pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Produk pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai produk turunan dari ketiga produk tersebut. Secara garis besar, pasar modal dibagi menjadi 2, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Manfaat pasar modal yang pertama itu sebagai sumber pembiayaan, yang kedua sebagai wahana investasi, yang ketiga sebagai penyebaran kepemilikan perusahaan, dan yang keempat adanya lapangan pekerjaan. Pasar modal diawasi oleh OJK atau yang sering disebut sebagai Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditemukan beberapa perbedaan mendasar antara pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, jangka waktu. Pasar uang biasanya dipakai untuk keperluan dalam jangka pendek, baik oleh pencari modal maupun para investor, lembaga keuangan dan perusahaan keuangan. Yang kedua, itu ada produk yang diperjualbelikan. Perbedaan pasar uang dan pasar modal juga dapat dilihat dari produk yang diperjualbelikan. Misalnya pasar uang berdagang, sertifikat Bank Indonesia, surat edaran pasar uang, sertifikat deposito. Sedangkan pasar modal menjual saham, obligasi dan reksadana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dora Wahyuni Stepu, NPM 20832181. Di sini saya ingin menjelaskan keuntungan investasi pasar uang dan pasar modal. Baik, saya akan menjelaskan keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada sebagai sebuah alat atau sarana investasi. Tentu saja baik pasar uang dan pasar modal menawarkan keuntungan yang berpotensi meningkatkan kekuatan finansial Anda sebagai investor. Di sini keuntungan investasi dari pasar uang yakni dengan menawarkan pergerakan nilai aset yang cenderung stabil. Yang kedua, tingkat likuiditas tinggi dengan menawarkan skema penanaman modal jangka pendek. Baru sini saya akan melanjutkan keuntungan investasi dari pasar modal. Yang pertama, dapat digunakan sebagai jaminan jika Anda terdaftar memiliki alat investasi yang berasal dari pasar modal. Yang kedua, tingkat keuntungan relatif tinggi dengan berinvestasi di pasar modal. Baik, dari penjelasan tadi boleh kita ambil kesimpulannya bahwa pasar uang dan pasar modal memiliki keunggulan masing-masing dan memiliki kekurangan masing-masing. Dari pasar uang, dia tingkat keuntungannya itu lebih sedikit,
tapi risikonya bisa dikatakan lebih rendah. Tapi kalau dari pasar modal, keuntungannya bisa lebih besar dan risikonya juga lebih besar. Kalau istilah umumnya katakan high risk, high return. Jadi kembali kepada kita, ketika kita ingin menginvestasikan keuangan kita, boleh pilih pasar uang jika ingin risikonya lebih rendah. Tapi jika ingin keuntungannya lebih besar, maka pilih juga di pasar modal. Dari perbedaan di atas, kiranya boleh menambah pengetahuan kita seputar tentang pasar uang dan pasar modal yang boleh kita jadikan landasan dalam ilmu ekonomi kita masing-masing. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.